sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk membahas pembelajaran matematika. Fokusnya ke pecahan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pecahan, pengenalan pecahan. Nah, hari ini kita membahas tentang pecahan yang bagian yang kedua, yaitu tentang bagaimana mengoperasikan pecahan, ya, dengan beberapa macam bentuk operasi pecahan, jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Ya, baik, kita mulai saja ya, biar lebih baik lagi. Jangan lupa sebelum kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah agar channel ini lebih berkembang lagi dan Bapak semangat untuk mengupload video-video pendidikan buat kalian. Oke, kita mulai ya. Pembahasan kita hari ini yang pertama, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan kuantitas tertentu. Nah, seperti apa? Tentu saja untuk menentukan nilai suatu pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, maka kita dapat mengalihkan pecahan dengan bilangan tersebut. Seperti apa contohnya, Pak? Nih, kita lihat contoh yang pertama. Ada sebuah soal seperti ini soalnya. Kila mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apelnya diberikan kepada Nisa. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Nisa? Kalau kita lihat dari soal ini kan sangat sulit sebenarnya ya. Tetapi kalau kita tahu teknisnya, insya Allah akan mudah. Bagaimana teknisnya? Seperti ini, kita lihat. Penyelesaian. Yang pertama apa yang kita lakukan? 1/4 dari 8 sama dengan 1/4 dikali dengan 8, ya. Jadi untuk menentukan jumlah apel yang diberikan oleh Kila ke Nisa, maka kita harus mengalihkan jumlah yang dikasih dengan jumlah apel keseluruhan, yaitu 1/4 dari 8 dengan cara 1/4 dikali 8. Nah, bagaimana proses pengaliannya? Seperti ini. 1/4 kali 8 sama dengan 1 kali 8/4. Artinya kalau 1 kali 8/4 sama dengan berapa? 1 kali 8 per 4 tentunya. Nah, kalau kita sudah melihat seperti ini, artinya kita tinggal membagikan pembilang, kita bagi dengan penyebut. Artinya 8 dibagi 4. Ini disebut dengan pembilang. Ini disebut dengan penyebut ya. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa apel yang diberikan oleh Kila kepada Nisa adalah 2 buah. Oke, gimana? Paham ya? Oke. Ini kan contoh baru satu. Kita coba contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Berapa banyak gelas setengah bagian dari 4 lusin gelas? Ini lebih sulit lagi soalnya. Berapa banyak gelas setengah bagian dari 4 lusin gelas? Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya sama saja. Namun sebelumnya kita harus menentukan jumlah gelas dalam setiap lusin. Di sini tahu kan jumlah satu lusin itu berapa? Ya, jumlah satu lusin itu adalah 12. Maka kita kalikan dulu ya dengan 4 ya. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti ini. 4 lusin gelas sama dengan 4 kali 12. 4 kali 12 sama dengan 48 gelas. Nah, sekarang karena kita tahu jumlahnya adalah 48 gelas, maka sekarang tinggal kita kalikan dengan setengah.
ya, setengah kali 48 seperti ini. Setengah dari 48 sama dengan setengah kali 48, sama dengan yang pertama tadi. Nah, caranya selanjutnya gimana? Caranya adalah kita kalikan dulu 1 dengan 48, kemudian di bawahnya tetap ya tidak berubah, yaitu 2. Maka hasilnya 1 kali 48 sama dengan 1 kali 48 per 2 ya. Hasilnya sama dengan 48 per 2. Tinggal kita bagi 48 bagi 2 berapa? Yaitu 48 bagi 2 sama dengan 24. Maka dapat disimpulkan bahwa setengah bagian dari 4 lusin gelas adalah 24 gelas. Oke? Itu caranya. Jadi caranya tidak berubah, sama saja antara cara satu dengan cara dua. Hanya di sini ada tambahan ya. Karena lusin kan banyak jenis-jenis satuan jumlah ya. Ada satuan barang. Gelas kan, gelas, piring itu menggunakan lusin. Ada alat-alat tulis menggunakan ros ya. Ada kertas menggunakan rim dan lain-lainnya. Nanti kita lebih jelasnya nanti kita bahas tentang satuan-satuan ukuran ya. Oke, kita lanjut ya. Ini bahasan yang pertama. Sekarang yang kedua. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Oke, mulai. Contoh soal 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan ini kalau kita lihat langsung sulit. Bagaimana caranya? Ya, ini penyelesaian. Pertama yang kita lakukan, ubah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa. Mulai dari sini, ini diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita mulai dari 1/4/5 sama dengan 9/5. Dari mana dapat 9/5? Caranya adalah perhatikan baik-baik. Di sini sering kalian sering lupa caranya ya. Di sini perhatikan mana yang Bapak tunjuk. 1 dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Ya, sekali lagi 1 bilangan asli ini dikali dengan penyebut ditambah dengan pembilang, maka jadilah 9. Sementara penyebut tidak berubah. Nah, oke, Bapak ulang ya. 1 kali 5 tambah 4 sama dengan 9/5. Maka setelah diubah 1/4/5 menjadi pecahan biasa, maka dia berubah menjadi 9/5. Nah, sekarang bagaimana mengubah 0,25 ke dalam bentuk pecahan biasa? Kita lihat 0,25. Kita lihat kuncinya adalah di angka belakang. Berapa angka? Ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti per 100. Kalau di belakangnya ini 1 angka saja ada 5, berarti per 10. Kalau di belakangnya ini lebih banyak angka menjadi 3, berarti per 1000. Jadi ini bisa kita tulis langsung menjadi 25/100. Sementara 3/4 itu tidak berubah ya. 3/4 sama dengan 3/4. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kita lanjut. Dapat ditulis sekarang bahwa 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan 9/5 kurang 25/100 tambah 3/4. Kemudian bagaimana? Apa yang harus kita lakukan setelahnya? Apa bisa langsung kita hitung? Tidak bisa. Maka ubahlah penyebut sehingga bernilai sama menggunakan KPK. Nah, kalian bisa mempelajari tentang KPK di video lainnya ya. Nanti akan ada video lainnya. Silakan mungkin nanti yang Bapak taruh video tentang KPK ada di deskripsi ya. Nah, jadi gunakan KPK untuk menyamakan ini. Nah, kalau di sini Bapak langsung samakan 5/104 ini jika disamakan dia per 100 dikurang per
100 juga ditambah per 100 juga. Nah, dari mana dapat 180, 25, 75? Nah, ini begini ceritanya. Dapat 180 itu dari sini, dari 5 ini. Nah, kenapa dari 5? Karena untuk menjadi 105 ini perlu dikalikan dengan berapa? Ya, untuk menjadikan 105 perlu dikalikan dengan 20. Jadi 20 kali 9 sama dengan 180. Begitu juga dengan sini yang sebelahnya, ya. 100 untuk menjadi 100 dikali berapa? Dikali 1. 1 kali 100 100. Karena di bawah ini dikali 100, maka di atasnya dikali 1 ya, dikali 1. Di bawah ini dikali 1, 100 kali 1 100 ya. Di atasnya juga kita kalikan 1, 25 kali 1 25. Sedangkan ini berapa kali 4 biar dapat 100? Ternyata 25. Nah, karena 25, 4 kali 25 sama dengan 100, maka di atas juga kita kali dengan 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Ya, jelas ya? Sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kerjakan operasi hitung urut dari kiri, dari sini. Ini kita hitung dulu. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal menghitung operasi hitungan yang di atas ini saja. Bagaimana caranya? 180 dikurang 25 sama dengan 155 per 100. Nah, sekarang kita tambahkan dengan 75 per 100 ya. Berapa hasilnya? Sama dengan 155 tambah 75, hasilnya adalah 230 per 100. Apa sudah selesai sampai sini? Belum, masih ada ya. Apa yang dilakukan? Sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat, ini ada 0, ini ada 0. Bisa ya, kita bagi 2, boleh. Atau ini kita coret, boleh juga ya. Ini kita coret, 0-nya kita coret atas 1, bawah 1, sehingga akhirnya nanti 23 per 10 sama saja. Ini karena dibagi 2, maka 115, kemudian sama-sama dibagi 5. Ini penyederhanaan yang paling mudah. Hasilnya sama. Kalau kita langsung coret di sini juga bisa. Coret sini 0, 0 ini juga coret, maka hasilnya juga sama, 23 per 10. Karena di atas lebih besar daripada penyebutnya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bagi 23 bagi 10 dapat 2, sisa 3 per 10. Maka inilah hasilnya. Ya? Jelas ya ini caranya. Oke. Ini untuk penjumlahan. Kalian juga boleh mencoba membalik operasi hitungnya. Tanda tambah di depan, tanda kurang di belakang, tidak masalah. Nanti kalian tergantung besar kecilnya saja sudah. Ya, besar kecil nilai angkanya. Jangan sampai nanti kalian salah menghitung ya. Oke, karena kebetulan ini kurang duluan baru ditambah, maka seperti ini jadinya. Kalian boleh juga mencoba ini dijadikan tambah, ini dijadikan kurang, boleh. Caranya sama saja. Yang penting kalau operasinya penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya disamakan, baru bisa melakukan operasi hitungannya. Oke, jelas ya? Sip. Sekarang kita lanjut. Operasi hitung perkalian dan pembagian. Sama halnya dengan penjumlahan tadi, perkalian dan pembagian ini butuh juga cara-cara menghitungnya. Ya? Oke, kita lihat. Contoh soal 4 dibagi 0,2 dikali 1/1/2 sama dengan. Bagaimana cara mengerjakannya? Penyelesaian. Kita lihat. Pertama yang dilakukan sama dengan penjumlahan dan pengurangan tadi.
yaitu mengubah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalian juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. Tapi kalau desimal semua, kalau biasa semua, seperti itu ya. Itu cara pertama yang harus dilakukan. Sekarang kita coba rubah. Kita mulai dari 4/5. Kita lihat 4/5 ini adalah pecahan biasa, maka dia tidak berubah, tetap 4/5. Sekarang 0,2. 0,2 perlu diperhatikan ya. 0,2 ini tadi Bapak udah bilang kalau satu angka di belakang koma maka dia per 10. Ini berapa angka di belakang koma? 1. Nah, kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka 1000 ya. Ini karena dia satu angka di belakang koma maka hasilnya adalah 2/10. Jelas ya? Sekarang 1/2 dirubah ke dalam pecahan biasa. Caranya tadi bilangan asli dikali dengan penyebut ditambah dengan penghilang. 1 kali 2 ditambah 1 yaitu 3/2. Hasilnya seperti ini. Jelas ya? Jadi bisa ditulis seperti ini. 4/5 dibagi 0,2 kali 1/2 sama dengan 4/5 bagi 2/10 kali 3/2. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Kerjakan operasi hitung urutan dari kiri ke kanan. Kita mulai ya. 4/5. Kita lihat di sini bagi. Nah, ini bagi ya. Kalau bagi ini untuk mengerjakannya agar mudah kita ganti menjadi kali. Nah, bagaimana dengan ini? Karena bagi adalah kebalikan dari kali, maka ini juga kita balik. Yang atas kita balik ke bawah menjadi 10/2. Bagaimana Pak kalau langsung 4/2? Nggak boleh, aturannya sudah seperti ini ya. Harus dibalik untuk menghitung bagian pada pecahannya. Oke, sekarang jadinya 4/5 dikali 10/2 kali 3/2. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita bisa menghitungnya ya. Bisa menghitungnya secara langsung. Bagaimana caranya? Apa harus kita samakan penyebutnya? Tidak ya, tidak disamakan penyebutnya. Ini tidak boleh disamakan penyebutnya. Jadi Bapak ingatkan lagi, pada operasi hitung perkalian dan pembagian untuk penyebut tidak boleh disamakan ya. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan, di mana penyebutnya harus disamakan dulu baru bisa dihitung. Kalau untuk perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, 4 kali 10 sama dengan 40 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi totalnya adalah 40/10. Kemudian kita kalikan dengan 3/2 kali 3/2 sekarang ya. Berapa hasilnya? 40 kali 40/10 kali 3/2 sama dengan 40 kali 3 sama dengan 120. Sedangkan 10 kali 2 sama dengan 20 ya. Jadi 120/20. Apa sudah selesai sampai sini? Belum. Apa yang dilakukan? Sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Dengan cara apa? Kalau tadi kita bagi dengan 2 yang untuk penjumlahan dan pengurangan, kita coba dengan cara yang lebih mudah lagi. Bagaimana caranya? Kita buang angka nolnya. Kita coret dan hasilnya adalah sama dengan 12/2. Maka sekarang kita menemukan hasilnya 12/2. Karena pembilang lebih besar, maka kita tinggal bagikan dengan penyebut. Oke, 12/2 sama dengan 6. Jelas ya? Oke, hasilnya adalah 6. Oke, itu pembahasan kita hari ini ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.